Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Lestari, NPM 1817051041 dari kelas A, jurusan S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Informasi, di mana soalnya tersebut kami disuruh membuat sebuah program dari C++ yaitu Huffman Coding dengan Shannon Fan Coding. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Huffman Coding dan Shannon Fan Coding. Jadi Huffman Coding ini adalah suatu teknik kompresi dengan cara melakukan pengkodean dalam bentuk bit untuk mewakili data karakter. Nah, jadi cara kerja dari Huffman Coding ini ada 5. Yang pertama kita tuh harus menghitung dulu banyak jenis karakternya dan jumlah dari masing-masing karakter yang terdapat dalam sebuah file. Nah, jadi kita tentukan dulu jenis karakternya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu kita menyusun setiap jenis karakter dengan urutan jenis karakter dan jumlahnya yang paling sedikit ke paling yang banyak. Jadi katanya itu kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian yang poin ketiga, teknik dalam kompresi Huffman Coding ini ada berdasarkan urutan karakter yang jumlahnya terkecil ke yang terbesar dan memberikan kode untuk tiap karakter. Yang keempat ini mengganti data yang ada dengan kode bit berdasarkan pohon biner. Kemudian yang terakhir, menyimpan jumlah bit untuk kode bit yang terbesar, jenis karakter yang diurutkan dari frekuensi keluarnya terbesar ke terkecil, beserta data yang sudah berubah menjadi kode bit sebagai data hasil kompresi. Nah, saya ambil salah satu contoh, misalkan kita mau mengkompresi sebuah kata saya. Nah, di situ saya itu kita urutkan terlebih dahulu, ini kita hitung dulu jenis karakternya itu ada berapa. Kemudian kita susun, jadi saya itu kan terdiri dari 4 huruf, ada S, A, Y, A. Kemudian kita tentukan S itu ada berapa jumlah stringnya, A itu ada berapa jumlah stringnya, dan Y itu ada berapa jumlah stringnya. Kalau sudah itu kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Berarti dari kata saya itu S itu menghasilkan 1 string dan A itu menghasilkan 2 string, Y menghasilkan 1 string. Jadi kalau kita urutkan itu jadi S dari terkecil dulu, S, Y, A. Jadi itu urutan dari stringnya. Kemudian seperti itu. Kemudian kita ganti kode bitnya, kemudian langsung kita cari menggunakan kode bit binernya. Kemudian yang kedua ini ada Shannon Fan Coding. Shannon Fan Coding ini adalah suatu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran yang sebenarnya. Shannon Fan Coding ini, teknik yang digunakan itu menggunakan sebuah kode awalan didasarkan pada seperangkat simbol dan probabilitas atau yang lebih kita kenal dengan perkiraan. Algoritma Shannon Fan ini mengkodekan setiap karakter yang ada dalam serangkaian data input dengan menggunakan beberapa bit, di mana karakter yang sering muncul dikodekan dengan rangkaian bit pendek dibandingkan karakter yang jarang muncul. Kemudian kita langsung saja ke program dari Huffman Coding-nya. Di sini saya akan menjelaskan program ini. Kemudian langsung saja ini ada header-nya, ada include IOStream, include vector, include QE, sama include string. Ini nanti fungsinya untuk menjalankan dari program ini. IOStream ini untuk mempersingkat, untuk menentukan C in C out, dan vektor ini untuk menentukan node-nya. Langsung saja kita pakai kelas Huffman Code, struct-nya new node, struct new underscore node, lalu kita pakai char data, size-nya frekuensi, kemudian node kita tentukan node-nya itu ada node kiri sama node kanan, kemudian ini kirinya kita isi 0, right-nya juga 0, kemudian new node-nya delete left, delete right, kemudian kita struct compare. Boolean operator new node
pointer 1, new node pointer R. Return 1, frekuensi R frekuensi. Kemudian new node ini top, void print kode. Print kode ini di print dari node ini. Dari node ini di print, kemudian string str. Nah, kalau sudah di print jadi ini ada sebuah pencabangan, yaitu jika root sama dengan 0, maka hasilnya jika root sama dengan data, jadi print kode yang kiri itu 1, print kode yang sebelah kiri itu 0, dan print kode yang sebelah kanan ini 1, ini kode binernya. Kemudian if kode si root data ini sama, kalau kiri itu 0, kalau di kanan itu 1, kemudian di public ini public Huffman codes, kemudian dia top, kemudian void generate Human tree, vector char data, vector size, and frequency system. Ini untuk mengambil nilai yang dari atas ini tadi, ini dari ini frekuensi ini. Kemudian kalau udah new underscore node pointer, ini pakai pointer dari mengambil nilai dari yang kiri, kemudian ini mengambil nilai yang kanan, kemudian di QE, kemudian di compare di minHab. MinHab ini yang kecil dari himpunannya itu. Kemudian di push. Nah, kalau sudah ini kan tadi kan ada ini kan if, kemudian di while minHab size, left minHab top. Kemudian new node left frec, kiri mengambil nilai dari frekuensi yang atas, kemudian right ini juga mengambil frekuensi yang atas, kemudian di pass jadi top. Kemudian kode yang sudah diambil dari atas ini, dari public ini, kemudian di print code jadi minHab top. Kemudian kita langsung masuk ke in main-nya. Ini kita diinputkan in A sama B, kemudian char-nya ini diinisiasikan dengan CH, Huffman code set 1. Vector char data, vector size Nah, ini untuk tampilan dari outputnya nanti, Huffman coding. Kemudian nanti kita masukkan input jumlah elemen yang mau kita kompres string katanya. Kemudian kita inputkan karakternya. Input jumlah elemennya ini berupa jumlah dari kata yang ingin kita terjemahkan menjadi bentuk string. Kemudian karakternya ini berupa huruf kata yang akan kita terjemahkan. Kemudian data insert, data diambil, data.n dari char-nya ini. Kemudian kalau sudah kita elemennya ini sudah diinputkan, karakter sudah diinputkan, maka kita inputkan frekuensi karakternya. Ini di looping, for in i sama dengan 0, i lebih dari a, i plus plus, jadi sin b. Hasilnya ini mengambil nilai dari yang ini nanti diinputkan. Kemudian size set 1 generate Human tree data. Ini untuk menentukan Huffman code-nya. Jadi data, frekuensi, size, kemudian return 0. Langsung saja kita akan merunning programnya. Nah, ini dia tampilannya. Kita inputkan jumlah elemen. Inputkan jumlah elemen ini maksudnya ada berapa jumlah kata yang mau kita terjemahkan. Misalkan di sini saya inputkan 5 kata. Kemudian inputkan karakter. Karakter dari 5 elemen itu apa saja? Ini kita coba inputkan
Nah, ini udah coba kita inputkan Dewi. Ini kita inputkan frekuensi karakternya itu ada berapa. Kita inputkan saja. Nah, ini langsung tercetak hasil binernya. Seperti ini. Kemudian jika kita coba running kata yang lain, saya nah, ini dia hasil binernya. Ini kan ada 4 jumlah dari stringnya, maka dia diletakkan di terakhir karena kan pengurutannya itu dari terkecil ke terbesar. Jadi ini hasil dari output program ini. Nah, ini string yang bisa dibaca itu kata saya, dan ini hasil biner, kompresi binernya. Kemudian kita akan lanjut ke program yang Sanfone coding. Tadi sudah saya jelaskan Sanfone coding itu apa. Ini Sanfone coding itu adalah algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data sehingga ukuran data yang dihasilkan akan lebih rendah dari ukuran yang sebenarnya. Nah, ini dia programnya, sama kita menggunakan include iostream, include algorithm, sama include bits stdc plus.h using namespace std untuk mengurangi penggunaan cout std. Kemudian struct node, string symbol, ini menggunakan float. Kemudian in array 20 dengan in top. Jadi ini ada array 20, kemudian dipakai type def struct node. Void Shannon ini kita masukkan in-nya A, in B, kemudian node array kosong, kemudian kita float pack 1 sama dengan 0, pack 2 0, different 1 0, different 2 0. Kita masukkan inisiasi I, K, J. Ini ini inisialisasinya A plus 1, B, A sama dengan B, A lebih dari B. Maka A sama dengan B, A lebih dari B. Kemudian hasilnya itu jika P ini inisiasi tadi, P array B, maka plus PB dikali titik top sama dengan 0. Kemudian ini 1. Nah, ini kalau tidak terbaca ini, maka hasilnya dia tidak akan mengeluarkan input. Kemudian while J sama dengan B min A plus 1, K sama dengan B min J, pack 1, pack 2 sama dengan 0. Ini pakai perulangan, jadi I sama dengan A, I lebih kecil dari sama dengan K, I plus plus, pack 1 sama dengan pack 1 ditambah P array I, ambil dari nilai array I tadi, kemudian di looping lagi, I sama dengan B, I lebih dari K, I min. Kemudian pack 2 ini, P ngambil nilai dari array lagi, array I tadi, dan different 2, pack 1 dikurang pack 2. Jika different 2 lebih kecil daripada 0, maka different 2 itu dikalikan min 1. Jika different 2 lebih besar daripada different 1, maka different 1 sama dengan different 2 J++. Kemudian K++ nya ini dilakukan perulangan, I sama dengan A, I lebih kecil dari sama dengan K, I++. Sama seperti tadi, ini cuman di else-nya aja, kalau program yang atas nggak jalan, berarti dia akan melakukan programming ini. Kemudian void sort by probability in n not P array. Array kosong, ini diinisialisasikan in I, J, not temp for J sama dengan I, J kurang dari sama dengan N, min 1, J++. Perulangan, ini pakai perulangan. For I sama dengan 0, I kurang dari N, min 1, I++. Jika
P array I ini dikali pro lebih besar dari P array I ditambah 1 dikali pro, maka program itu akan menjalankan temp.pro P array I sama dengan pro. Sama saja seperti ini. Ini P array I titik pro sama dengan P 1 tambah I tambah 1 titik pro. Kemudian ini kan nilai dari sini, yang ini untuk menentukan probabilitasnya nanti. Probabilitas itu kemungkinan yang munculnya. Jadi sebanyak apa string kata yang akan dicetak nanti itu ditentukan dari probabilitasnya. Nah, probabilitas itu ditentukan dari program ini ke atas. Kemudian ini function to display Shannon codes-nya. Nah, sudah kita tentukan frekuensinya tadi, maka kita menentukan function dari Shannon codes-nya. Ini void display, kita inisiasikan n dengan not p in I j. Cout ini untuk menentukan Shannon code-nya, kita nanti akan mengeluarkan simbol probability sama code-nya. Nah, ini menggunakan array I sama dengan n min 1, I lebih dari sama dengan 0, I min min. Cout-nya ini mengambil nilai dari P array ini. Nih, misalkan ini kita ambil 1, maka dia akan melakukan perulangan dan data nanti ini diambil ke sini. Kemudian P array I, maka dilakukan looping lagi for J sama dengan 0, J lebih besar dari P1, maka dia akan looping sebanyak J++. Tidak terhingga. Jadi cout P array I itu sama dengan array J. Kemudian void counter string input archar transform input. Nih, in I sama dengan 0 sama J, while input I sama dengan 0. Jika input lebih besar daripada A, maka input yang dihasilkan itu nilai I. J sama dengan input I, maka huruf J ini nanti akan menghasilkan nilai dari sini, dari looping while ini. Kemudian totalnya di plus. Maksudnya total plus ini dia akan melakukan sebuah penjumlahan dari array ini. Kemudian J sama dengan 0, sama saja seperti yang atas. Ini kan untuk fungsi nilai I dan ini fungsi nilai A. Kemudian in length char input while input I, jika input array I maka n++, kemudian return n. Nah, ini untuk mendapatkan kodenya. Ini menggunakan inisiasi I sama J, float totalnya 0, menggunakan string not temp, kemudian string inputnya char array 100, float frekuensi 100, maksudnya angka yang bisa dimasukkan ini yang maksimal itu 100. Jadi ini, nah, dari kode di atas itu kita akan mendapatkan input dari sini ke bawah itu berupa inputnya. Kemudian yang pertama itu kita inputkan stringnya terlebih dahulu. Jika sudah, nanti dia akan menghitung dari input berapa yang kita masukkan, terus berapa perulangan yang nanti akan dilakukan, kemudian frekuensinya itu berapa, ini dihitung di sini, in n sama dengan length array. Kemudian dilakukan perulangan, ini saya bilang tadi, perulangan dari input string yang kita masukkan. I sama dengan 0, I lebih dari n, I++. P array I diinisialisasikan sebagai array. Kemudian dilakukan perulangan lagi sebanyak berapa kali string itu kita masukkan. Kemudian totalnya itu ditambah P sama dengan I. Nah, jika total yang dimasukkan itu tidak valid, maka hasil yang akan keluar itu invalid enter new values. Maksudnya kita tuh nanti di program ini tuh kita harus menginputkan sebuah huruf. Nah, jika tidak sesuai dengan huruf, maka hasil yang akan keluar itu berupa invalid enter new values. Kemudian total I min tidak mengeluarkan ini. Jadi kalau kita tidak menginputkan sesuai, maka yang keluar akan ini. Kemudian sort by
Kemudian kita lanjut, sort by probability NP for I sama dengan 0, I lebih dari N, I plus plus non 0, N min 1 P. Display NP return 0. Langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ini dia tampilan dari output Shannon font codingnya. Kita inputkan stringnya. Ini di sini kita inputkan sebuah kata, apa saja. Dan kita inputkan Dewi Lestari. Nih, dia tidak bisa membaca sebuah spasi, jadi ini saya tambahkan. Ini kita lihat simbolnya ini terdiri dari I, E, W, T, S, R, L, D, A. Ini diurutkan, jadi kita lihat I ini frekuensinya ada 3, jadi probabilitas kemungkinan yang muncul dari I ini 0,25% dan kodenya 0. Kemudian E ini ada 2, 3, 2, 1 dan terusnya 1. Nah, ini kan sama hasil probabilitasnya karena WTSRLDA ini mengeluarkan satu jumlah string. Sedangkan yang I sama E ini, I kan ada 3, jumlah stringnya 3. Jadi probabilitas kemungkinan yang munculnya itu lebih besar daripada yang lainnya. Sekarang kita coba kalimat lain. Inputkan string, misalkan saya tidak bisa mahasiswa Ilkom. Nah, ini dia. Kita lihat probabilitasnya ini sangat berbeda. Probabilitas ini ditentukan dari jumlah stringnya masing-masing. Di sini A-nya, string A ini lebih banyak, dia mengurutkannya dari terbesar ke terkecil. String A-nya jumlahnya lebih banyak, jadi probabilitas kemunculannya itu lebih besar. Kemudian S, M, I, ini juga M ini ada 2, jadi dia probabilitasnya sama, dan Y sampai H ini probabilitasnya sama karena dia cuma ada satu string, dan ini kodenya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.